Shalom, selamat pagi sobat muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali karena diberikan kesempatan untuk menyapa teman-teman semua pada pagi hari ini. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memikirkan sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kaum muda sekalian. Sekaligus pertanyaan ini juga pernah saya ajukan pada diri saya. Who am I? Siapakah saya? Who am I? Siapakah saya? Apakah saya dikenal karena pekerjaan saya seorang seniman, akuntan, guru, ibu rumah tangga? Atau saya dikenal karena prestasi saya, seorang murid teladan, atlet berprestasi, atau seorang juara? Apakah saya dikenal atas kelakuan baik? Atau kelakuan buruk saya? Apakah saya seorang yang saleh atau pendosa? Apakah saya adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang? Saya bertanya, apakah saya seperti yang mereka katakan? Siapakah saya? Bagaimana jika saya mengenal diri saya berdasarkan apa yang telah saya capai dalam hidup saya? Jika seperti itu, maka saya perlu melakukan lebih dan lebih lagi dalam hidup saya untuk menentukan seberapa besar nilai diri saya. Dan jika saya adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang, maka saya akan melakukan hal-hal yang menyenangkan orang lain daripada Bapakku yang di surga. Tetapi jika saya mendengarkan Tuhan berkata tentang siapa saya akan menemukan kebebasan menjalani semua rencana Tuhan untuk saya. Tuhan menyebut saya sebagai anaknya. Tuhan berkata bahwa saya diberi hikmat dan telah dipulihkan. Saya adalah ciptaan baru. Saya telah dipilih, disucikan, dan tidak bercacat. Tuhan menyebut saya adalah maha karyanya. Saya dikasihinya. Tuhan berkata, saya diciptakan sempurna melalui rahmat dan kasih-Nya. Ketika saya melihat diri saya seperti cara Tuhan melihat saya akan menjalani hidup ini dengan penuh kepercayaan diri karena saya percaya Tuhan Yesus yang telah menjawab pertanyaan saya, yaitu, siapa saya? Who am I? Siapa saya? Saya bukan apa-apa yang dikatakan dunia, tetapi saya adalah menurut apa yang Tuhan Yesus katakan. Saya yang dahulu mati karena dosa, kini terselamatkan oleh kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Mari kita baca bersama dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Begini isi firman Tuhan kepada kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So, it's amazing grace. Kita bisa menerima anugerah itu. Kini kita semua beroleh keselamatan dengan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, diangkat menjadi anaknya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Hidup bukanlah hidup milik kita sendiri, tapi hidup ini adalah sepenuhnya menjadi milik Allah yang dipersiapkan oleh-Nya supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya renungan ini membuat kita mengerti siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kiranya dapat memberkati kita semua. Sound that saves
Who am I? My name is Michael Ang, and my life purpose is to be happy and to make everyone happy in this world. But sometimes for me, life isn't go very well. Sometimes I give up. No, sometimes I give up and don't want to try again. Yeah, because of so many pain and depression that I've been stabbed from behind, I've been lied, I've been left, and so many other stuff. But somehow I still can get through all of that because of God. Yes, God always with me as always, and He will be always with me together. And so, who am I again? I am the man of hope. Yes, I will bring myself happiness and others, and so I will never give up. Who am I? Siapa aku? Perkenalkan, nama saya Jiven Christy, sekarang saya berumur 14 tahun. Saya bukanlah berasal dari keluarga yang kaya raya, tetapi kebutuhan saya tercukupi semuanya. Saya sadar itu adalah pemberian Tuhan untuk saya. Dan tidak semua orang dapat menjadi seperti saya. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur untuk hal itu. Meskipun masalah datang kepada saya setiap hari, tetapi saya sadar bahwa itu adalah pembelajaran Tuhan untuk saya, supaya saya menjadi orang yang lebih baik. Who am I? Nama saya Natasha Leonie Chandra dan saya berumur 14 tahun. Hobi saya adalah bernyanyi dan menari. Hobi saya ini merupakan talenta yang saya miliki. Dan tentu saja talenta yang saya miliki itu merupakan pemberian dari Tuhan. Tidak hanya itu, saya juga diberikan kepintaran dari Tuhan sehingga saya bisa menjadi juara di kelas saya. Dan tentu saja saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu apa kelebihan dan kekurangan saya. Maka dari itu saya ingin setia dan tetap beribadah kepada Tuhan. Karena saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Who am I? Secara singkatnya, I am Linardi. Tetapi ketika ditanya lebih dalam, who am I? Who Linardi? Saya tidak tahu siapa saya. Tetapi ketika ditanya, who am I in Jesus Christ? Tuhan Yesus berkata, di dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kita sendiri tidak mengenal siapa diri kita, tetapi Tuhan Yesus mengenal diri kita. Yang artinya, saya, kamu, kita semua spesial di mata Tuhan. Saya di dalam Kristus. Saya tidak tahu jawabannya, karena saya juga masih mencari jawabannya. Yang saya mengerti adalah saya harus berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mencoba memberikan yang terbaik meskipun saya memiliki banyak kekurangan dan banyak melakukan pelanggaran. Saat ini saya masih terus belajar dan meminta agar iman saya selalu dikuatkan dan tetap percaya kepada Yesus Kristus.